Selamat datang di podcast Orasi tahun 2024 dengan tema Ableism, bagaimana menciptakan lingkungan kampus yang bebas diskriminasi. Aku, Fatia Hoirina, sebagai moderator dari podcast kali ini, tentunya gak sendirian nih, aku ditemenin sama dua narasumber yang keren banget. Yang pertama itu ada Kak Dina Amalia Fahima SAP, yang merupakan mahasiswa program studi Magister Inovasi Regional Unpad, dan juga ada Ibu Dr. Nurliana Cipta Absari, ESOS MSW, yang merupakan dosen kesejahteraan sosial dari FISIP Unpad. Dan tentunya aku juga dibantu oleh Kak Rizwan dan juga Kak Okti, yang merupakan juru bahasa isyarat dari ULT Unpad. Oke, selanjutnya karena tema ini kan menarik banget ya buat podcast kali ini, aku pun sendiri baru ngedengar nih istilah dari ableism. Dari yang aku baca-baca juga, ableism ini merupakan prasangka atau diskriminasi terhadap kaum penyandang disabilitas. Tapi itu baru segitu aja yang aku baca, dan aku juga penasaran nih, dari pandangan Kak Dina sendiri, itu gimana sih menurut Kak Dina ableism itu? Jadi menurut saya ableism itu orang-orang yang belum paham tentang apa itu disabilitas dan dia melakukan ableism itu. Kemudian yang kedua, orang-orang masih berpikir disabilitas tidak bisa mandiri dan masih pun juga berpikiran kasihan, dan ableism itu membuat teman-teman tidak bisa mendapatkan kebutuhan dan kebutuhan itu masih kurang terpenuhi. Itu sih dari saya. Mungkin yang lain. Kalau dari Ibu Lia sendiri, gimana Ibu pandangan Ibu terhadap ableism ini? Oke, baik. Ableism itu kalau dari namanya sama seperti Marxism, sosialism, itu adalah sebuah paham ya. Paham able. Able itu mampu. Jadi orang yang menganut ableism itu memandang bahwa mampu itu adalah suatu hal yang biasa gitu. Jadi aneh kalau kemudian orang itu tidak mampu melakukan, misalnya dia tidak mampu jalan karena tidak punya kaki misalnya. Nah, pada prosesnya ableism kemudian dilekatkan dengan disabilitas, karena orang memandang bahwa disabilitas itu dulu masih berpikirnya ini nanti sesuai dengan model atau cara pandang orang terhadap orang dengan disabilitas. Dulu Indonesia juga masih memandang orang yang misalnya tidak punya tangan, tidak punya kaki, atau buta, atau tuli, itu adalah cacat. Dalam artian memandang mereka itu tidak mampu mendengar, tidak mampu berjalan seperti orang pada umumnya, atau mereka kemudian dikategorikan menjadi tidak normal atau sakit. Nah, itu berlangsung sudah lama sekali, bahkan dari sejak zaman nenek moyang kita dulu, dan memandang bahwa orang dengan disabilitas itu adalah orang yang tidak bisa apa-apa, gitu ya. Nah, sementara masyarakat memandang bahwa orang itu seharusnya mampu. Nah, itulah yang kemudian ableism ini menjadi sebuah cara pandang seperti tidak melihat impairment atau kerusakan anggota fungsi tubuh. Nah, jadi banyak model cara pandang terhadap orang dengan disabilitas. Salah satunya tadi yang di awal itu, bahkan di zaman kegelapan gitu ya, masih memandang orang dengan disabilitas itu sebagai aib. Nah, mereka kemudian di hide di apa tuh, kalau di hide itu namanya disembunyikan gitu ya, disembunyikan. Orang keluarga yang punya anggota dengan disabilitas merasa malu, merasa bahwa dia dikutuk Tuhan gitu ya. Nah, sehingga membuat orang dengan disabilitas dipandang sebelah mata. Nah, itu kemudian sampai ada konvensi orang dengan disabilitas yang diratifikasi oleh Indonesia, yang kemudian Indonesia mengeluarkan undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016. Nah, dari situ disabilitas itu bukan menjadi sebuah aib, tapi disabilitas dipandang sebagai ketidakmampuan lingkungan
gitu ya. Bukan ketidakmampuan orang dengan disabilitas, tapi ketidakmampuan lingkungan menyediakan lingkungan yang aman, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi orang dengan impairment atau dengan gangguan fungsi tubuh supaya bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya. Nah, itu yang kemudian tanpa sadar seringkali kita masyarakat memandang bahwa orang dengan disabilitas itu dia tidak mampu begini, tidak mampu begitu gitu ya. Dan karena tidak mampu begini, tidak mampu begitu, maka dianggap menjadi beban. Karena masyarakat umum masih memandang masih punya cara pandang ableism tadi. Gitu ya. Nah, itu yang membuat disabilitas sekarang itu isunya bukan pada orang dengan disabilitasnya, bukan orang tulinya, bukan orang butanya, bukan orang dengan tidak punya anggota tubuh, tapi pada lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak adanya akomodasi yang layak bagi mereka supaya mereka bisa mandiri. Gitu. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan, ableism ini cara pandang masyarakat ya Ibu, memandang bahwa kaum penyandang disabilitas ini memiliki ketidakmampuan, padahal sebenarnya itu lingkungan yang tidak mampu memberi akomodasi bagi kaum penyandang disabilitas. Nah, gitu. Jadi bukan mereka tidak mampu, tapi lingkungan membuat mereka tidak mampu, tidak bisa mengeluarkan kemampuan mereka. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya tadi kan kita udah bahas ya dari definisi ableism itu dari Kak Dina dan juga dari Bu Lia. Nah, selanjutnya aku juga mau tanya untuk ableism sendiri nih dari Kak Dina dan juga Bu Lia, kira-kira gimana sih bentuknya di tengah-tengah masyarakat? Dari Kak Dina dulu boleh? Ya, contohnya dari masyarakat itu, ya, contohnya saya tuli. Ya, ketika saya masuk di Unpad, orang-orang masih berpikir saya ngapain kok tuli bisa masuk S2. Tapi saya ingin menunjukkan kalau saya bisa dan saya percaya. Dan karena Unpad pun juga bisa memberikan fasilitas untuk saya. Kemudian ketika saya masuk dan saya ikut tes umum, dan alhamdulillah saya bisa lulus sama dengan teman-teman yang lain. Dan kemudian saya diterima di S2. Ditambah dengan contohnya seperti waktu COVID. Saya pas lagi di bank, saya menggunakan masker kan. Terus satpamnya itu ngelihat, ngapain kamu? Terus saya ingin mengurus uang masuk buku tabungan rekening saya. Terus kemudian saya menjelaskan saya tuli. Satpam seperti nggak percaya, takut nanti seperti kamu berbohong atau penipu. Terus akhirnya saya harus mengikuti dia dan saya merasa tidak nyaman ngapain saya diikutin. Terus kemudian seperti saya itu benar-benar diliatin banget dan saya nggak nyaman sekali. Saya ingin ngasih tahu, cuman saya ya udah akhirnya saya tulis aja untuk komunikasi. Dan satpamnya kemudian pergi dan saya cerita ke yang lain untuk saya nggak nyaman kalau diliatin dan satpamnya baru minta maaf. Dan itulah pengalaman pas lagi COVID pun juga ada ya itu dia nggak merasa salah dan dia diam aja, hal-hal seperti itu sih. Dan kalau pas lagi di Unpad sebetulnya sudah bagus, sudah ada usaha untuk menyediakan juru bahasa isyarat, tapi memang belum ada yang kesadaran untuk pendidikan tuli itu seperti apa. Contohnya seperti ketika saya kuliah saya kuliah datang yang membutuhkan juru bahasa isyarat dan membutuhkan closed caption. Dan ternyata tuli itu butuh juga dukungan yang inklusif, yang akses seperti apa. Itu sih pengalaman saya untuk masuk Unpad ini. Sebelum saya mendapatkan fasilitas dan sekarang sih alhamdulillah saya sudah mendapatkan dan paham semua. Dan saya berharap di Unpad pun juga mulai sadar dan mengurangi stigma dan ableism. Dan memang sebaiknya itu dengan bertanya dengan teman-teman langsung, jangan tanya orang lain. Dan pun juga penting sekali untuk respon yang serius
Jangan ya cuman hanya dicatat aja tapi ya sudah diabaikan, tapi harapannya ditindaklanjuti bersama seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Kak Dina pernah mengalami gitu ya dari ableism ini. Kalau dari Bu Lia sendiri itu pernah gak melihat gitu Ibu tindakan ableism ini di tengah-tengah masyarakat? Baik, tindakan ableism di tengah masyarakat itu mungkin sebenarnya masyarakat tadi ya lebih pada melihatnya memandang sebagai kasihan. Jadi orang dengan disabilitas itu karena dicapnya miskin gitu ya, tidak mampu, bahkan pemerintah misalnya melalui Kementerian Sosial itu teman-teman dengan disabilitas itu protes karena mereka dicatat sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang dalam artian dia berhak atas mendapatkan BLT atau sumbangan bansos gitu ya. Padahal tadi kalau kita kembali lagi ke basicnya, dasarnya apa sih gitu ya, orang dengan disabilitas itu seperti Kak Dina bisa kok kuliah S2, nggak perlu BLT, nggak perlu bansos gitu. Tapi yang beliau perlukan itu adalah dukungan bagaimana supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Aksesibilitas itu yang harusnya muncul gitu. Nah, ini memang seringkali pemerintah juga cara pandangnya masih yang kuno, masih memandang bahwa orang dengan disabilitas itu ya udahlah kasihan, kasih aja. Bukan diberdayakan, tapi diberi saja. Tidak diberikan akses supaya bisa lebih mandiri misalnya. Karena memandang bahwa orang dengan disabilitas itu orang yang tidak mampu gitu ya, sehingga ya gimana caranya, udahlah bantu aja atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar pemenuhan hak. Kalau pemenuhan hak ya orang dengan disabilitas itu haknya sama dengan kita yang tidak disabilitas, hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan berita, hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan pendidikan, itu semua haknya sama. Nah, tapi kenapa harus berbeda? Nah, itu yang karena cara pandang pemerintah masih parsial, belum menjiwai bahwa itu hak orang dengan disabilitas itu hak asasi manusia loh, sama dengan hak orang-orang yang tidak dengan disabilitas. Nah, itu banyak di pemerintahan juga masih seperti itu. Misalnya istilah cacat juga masih sering kita dengar gitu ya. Kalau cacat kan fokusnya hanya pada orang, jadi fokusnya hanya rehabilitasi lagi gitu ya, orangnya lagi yang diintervensi gitu ya. Padahal sementara yang menjadi isu adalah aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Bagaimana lingkungan itu menciptakan kemandirian bagi orang dengan disabilitas. Oke. Mungkin selanjutnya aku mau tanya buat Kak Dina gitu. Tadi kan Kak Dina juga sempat nyeritain pengalamannya sedikit ya tentang ableism ini. Kalau dari Kak Dina sendiri itu dampak yang dirasain dari ableism ini, menurut Kak Dina apa dampaknya? Dampaknya itu seperti ya sedih juga, kesal juga, menjadi isolasi diri dan membutuhkan waktu berpikir yang saya itu harus bagaimana untuk bisa bangkit dari situasi dengan mungkin dari baca buku, jalan-jalan, refreshing, berusaha untuk tidak menyalahkan situasi tersebut. Sebab saya paham untuk semua orang di Indonesia lahir tidak ada disabilitas, dan itu pun harus disadari dari awal itu. Dan dengan menyadari hal itu, orang-orang tidak harus memberikan khusus perhatiannya, enggak juga. Terus bagaimana berpikir bagaimana penerimaan dan orang-orang untuk bisa lebih bijak lagi menerima kami dan berusaha mencarikan solusinya, yang bagaimana saya bisa menunjukkan saya pun bisa. Dan saya pasti punya kemampuan dan bisa dengan diskusi bersama, dengan memberitahu dan tidak langsung menyalahkan. Dan itu juga saya tidak suka hal seperti itu. Mungkin bagaimana bisa saling memberitahu dan bagaimana komunikasi diplomatis
komunikasi yang diplomatis, bagaimana bisa penerimaan itu dan menyadari kalau disabilitas seperti apa. Sebab orang-orang masih berpikir disabilitas itu selalu sebagai beban dan bisa untuk mengurangi anggaran juga. Dan padahal sebetulnya anggaran itu pun juga bisa membantu yang lain juga. Dan ditambah juga untuk kegiatan yang bersama-sama. Dan saya berharap orang-orang tuh jangan berpikir disabilitas itu sebagai beban, jangan sampai ya. Dan saya ingat sekali semuanya pasti punya kemampuan dan potensi ya. Disabilitas pun juga bisa, orang dengan juga bisa menjadi disabilitas loh. Nah sebab ya balik lagi, Tuhan pun juga menciptakan aku dan kamu sama, kita sama, dan kita pun juga punya hak yang sama. Dan bagaimana berpikir ulang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu yang sebetulnya masih meratifikasi ulang juga. Jadi terlibatan pun juga masih belum di sana. Dan saya berharap ya dukungan undang-undang itu bagaimana bisa mengubah perspektif masyarakat. Jadi harus saling menguatkan. Mungkin aku juga mau tahunya, tadi kan udah sempat nyinggung sedikit tentang perspektif dari masyarakat, gimana cara mandang masyarakat tuh terhadap teman-teman disabilitas gitu ya. Kalau dari Kak Dina sendiri, ada nggak stigma lain atau stereotip lain dari masyarakat terhadap teman-teman disabilitas yang dirasakan selama ini? Ya, tadi tentang sensitif itu, ya hal-hal yang sensitif itu, sebetulnya disabilitas itu sensitif? Enggak, kami tidak sensitif. Seperti contohnya ketika saya minta tolong untuk diberikan akses layanan seperti apa. Bukan yang, itu tuh kamu sensitif ya harus minta ini dan selalu mengadvokasi kan. Enggak, saya hanya minta kesempatan aja. Jangan pernah bilang iya disabilitas mah sensitif itu orangnya. Enggak, dan saya merasa enggak apa-apa kok. Dan bagaimana untuk diskusi bersama itu hal yang penting. Dan bagaimana kita sama-sama mencari solusi. Kalau sensitif itu seperti contohnya kalau ada orang yang menyalahkan atau dan itu berarti dia sensitif karena dia merasa orang-orang menyalahkan seperti itu. Oke. Tadi kan udah bahas ya sedikit tentang stereotip dan juga stigma dari masyarakat. Terus aku juga mau nanya ke Bu Lia, kalau dari Bu Lia sendiri, menurut Ibu strategi yang tepat gitu untuk mengurangi atau melawan dari ableism ini bagaimana Ibu? Strategi yang tepat itu sebenarnya pada tadi ya, lingkungan itu dimodifikasi, artinya berarti lingkungan yang diintervensi gitu ya. Jadi jangan melulu teman-teman dengan disabilitasnya yang diintervensi tapi lupa lingkungan, lupa keluarganya gitu ya. Jadi bisa yang lebih efektif itu tadi mengubah cara pandang masyarakat, mengubah cara pandang keluarga, karena masih ada juga keluarga yang memandang bahwa orang dengan disabilitas itu ya udah nggak bisa diharapkan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk teman dengan disabilitas. Karena mereka harus berjuang bahkan melawan keluarganya sendiri gitu ya. Nah, karena keluarganya tidak paham apa yang harus dilakukan. Berarti ini harus banyak sosialisasi yang masif, bagaimana melibatkan orang dengan disabilitas di setiap aspek kehidupan dan bagaimana melibatkan setiap teman disabilitas di setiap aspek interaksi. Gitu ya, dengan tentu harus ada akomodasi yang layak disesuaikan dengan jenis disabilitas yang impairment yang dimilikinya. Itu akan membuat mereka menjadi lebih partisipatif dan orang umum akan menjadi lebih aware harus berinteraksi itu harus seperti apa. Tadi tidak berdasarkan pada kasihani tapi memang tahu. Jadi bisa kok guyon gitu ya dengan teman disabilitas, dan guyon dengan teman-teman disabilitas juga sama gitu ya.
Nah, hanya seringkali kita punya prejudice, punya prasangka mereka tuh stres, atau teman-teman disabilitas itu dengan tekanan hidup ketidakadilan sosial yang dimiliki, yang dihadapi, mereka menjadi tidak bisa guyon gitu ya. Nah, padahal tidak, sama sekali tidak seperti itu. Kalau kita bisa berinteraksi lebih dekat dengan mereka, itu tentu itu akan mengubah mindset kita, dan itu saya rasakan sendiri pada saat saya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas gitu. Bagaimana ternyata selama ini ternyata kita seringkali salah karena pakai cara pandang kita. Nah, itu yang makanya kita harus konfirmasi dengan teman-teman. Bahkan ada yang disebut dengan nothing about us without us gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sudah melibatkan belum teman-teman dengan disabilitas dalam merancangnya. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk pengakuan kedisabilitasan di Indonesia. Oke. Kalau dari Kak Dina sendiri, mungkin ada nggak strategi menurut Kak Dina yang bisa untuk mengurangi ableism ini? Ya, yang pertama aku masih ingat sih tentang calon rektor, dia menuliskan fakta integritas di sana. Dan ada satu poin yang pelibatan disabilitas itu ada. Nah, ini mungkin kesempatan juga untuk mahasiswa disabilitas bisa dilibatkan di dalam dunia pendidikan plus di dalam pekerjaannya juga. Contohnya seperti yang di Unpad itu belum ada yang dosen disabilitas, sepertinya saya belum tahu, dan itu penting sekali adanya kesempatan untuk dosen disabilitas menjadi dosen di sini. Dan bagaimanapun juga disabilitas yang di Unpad juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti yang di BEM, terus juga ikut acara yang lainnya. Tapi ya memang perlu sekali ditanyakan apa yang dibutuhkan untuk bisa disesuaikan di dalam acara. Jadi harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, ya pasti miskomunikasi jadinya. Miskomunikasi dan mengakibatkan ada pihak yang dikecewakan. Dan bagaimana penting sekali untuk kebersamaan, diskusi tentang kebutuhan. Bukan berarti disabilitas tuh harus diperhatikan benar-benar ya. Enggak, tapi bagaimana kami dilibatkan dalam bentuk kerjasama. Karena ya sebenarnya kami pun juga bisa mendukung semua acara loh. Untuk workshop bagaimana juga mendukung untuk Unpad di World Class University nantinya. Nah, jadi saya berharap ya Unpad pun juga bisa memahami kalau bagaimana keterlibatan disabilitas, karena ketika kami tidak dilibatkan ya pastinya nanti peraturan atau untuk regulasinya akan kurang tepat, seperti di kebijakannya yang belum inklusif. Karena kalau nggak ada kebijakan yang inklusif itu ya pastinya pada belum paham. Kalau seperti di keluarga Unpad, yang penting sekali sadar bagaimana untuk inklusif itu seperti apa sih, yaitu dengan melibatkan dan ada komunikasi langsung dan ada komunikasi yang penting. Jadi ya harap kita bisa sama-sama semua ya saya tidak juga mau menyalahkan, tapi ya harus sama-sama gitu. Oke, mungkin dari jawaban Kak Dina juga dari Ibu Lia sama ya, diskusi dan komunikasi itu sangat penting ya. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya untuk Bu Lia dulu, kira-kira dari Ibu bagaimana sih caranya kita tuh bisa menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan juga ramah bagi teman-teman disabilitas? Membuat semakin banyak orang terpapar terhadap cara pandang pemenuhan hak disabilitas itu menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa lingkungan itu lebih inklusif gitu ya. Jadi pemikiran kritis itu harus terus dikembangkan dan melihat bahwa bayangkan disabilitas itu semua bisa menjadi disabilitas. Bayangkan kalau nanti tiba-tiba Fatia misalnya
karena ada amit-amit misalnya ada kecelakaan, ada yang jatuh terus kemudian jadi tuli atau jadi buta, apa yang diharapkan dari lingkungan. Jadi selalu berpikir bahwa menciptakan lingkungan inklusif itu bukan hanya untuk teman-teman disabilitas saja, tapi itu juga untuk warga Unpad lainnya yang suatu saat bisa menjadi disabilitas. Nah, itu saya kira menjadi strategi yang bisa digunakan ya, supaya semakin banyak orang terpapar pada disabilitas menjadi tidak aneh, menjadi biasa hidup berdampingan dengan teman-teman disabilitas dan paham apa yang dibutuhkan, harus seperti apa berperilaku. Itu menjadi kunci saya pikir gitu ya. Seperti misalnya dengan teman tuli duduk itu harus berseberangan biar terlihat. Itu menjadi salah satu cara bagaimana berinteraksi dengan teman tuli. Misalnya dengan teman yang netra, dia harus ditepuk, harus tahu di posisi dia ada di mana, posisi kita ada di mana, sehingga dia bisa merespon dengan lebih tepat. Nah, itu juga menjadi sebuah mungkin keterampilan yang biasa, tapi itu membawa pengaruh yang besar. Bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, itu baru dengan disabilitasnya yang terlihat, yang nampak. Bayangkan dengan disabilitas intelektual, bayangkan mungkin teman-teman ada yang disleksia, yang dia bingung lihat kata, yang kemudian kalau orang nggak paham itu disangkanya bodoh gitu ya, padahal ada hal yang dia bisa difasilitasi sebenarnya gitu. Belum lagi misalnya dengan disabilitas mental, yang orang berpikir oh kalau orang yang disabilitas mental itu sama dengan gila. Itu hal yang sudah sangat umum dari zaman kapan orang berpikir bahwa disabilitas mental itu gila, sehingga kemudian teman-teman yang disabilitas mental nggak mau speak up karena takut disangka gila gitu ya, padahal bukan itu gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa merespon dengan tepat kepada teman-teman dengan disabilitas yang tidak terlihat, itu juga menjadi penting supaya kemudian kondisi kesehatan mental, kondisi lingkungannya inklusif itu bisa lebih tercipta. Oke. Kalau dari Kak Dina sendiri, menurut Kak Dina gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan juga ramah bagi teman-teman disabilitas? Ya, caranya bagaimana? Pertama, ya pelibatan disabilitas ya, itu tetap pasti harus. Kalau nggak ada pelibatan disabilitas, ya sistemnya pun juga jadinya kurang tepat. Ya kalau mau lebih ramai, contohnya ketika di cara kerja orang-orang yang non disabilitas, kemudian ada disabilitas hadir, jangan dianggap disabilitas itu sebagai hantu atau ya hanya sebuah tontonan aja, tapi ya memang harus dilibatkan, diajak komunikasi, untuk diajak menulis juga kebutuhannya apa, jangan cuman catat aja ya cuman oh ya cuman ngelihat ada, tapi ya belum sadar kalau dia memang ada kebutuhan. Dan bagaimanapun juga ketika sudah mengetahui dan perlu ada perlibatan kerjasama dan dilibatkan dalam lingkungan yang inklusif. Terus saya berharap ya tidak ada yang tertinggal ya. Semuanya harus dilibatkan betul-betul tanpa pandang bulu. Jadi semuanya pun juga penting untuk dilibatkan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari podcast kali ini. Menurut dari Bu Lia sendiri, seberapa penting sih advokasi dan juga aktivisme kita gitu untuk memperjuangkan hak-hak untuk teman disabilitas? Sangat penting karena teman-teman dengan disabilitas ini masih kalau disebut dengan penyelewengan hak asasi manusia gitu ya, pelanggaran hak asasi manusianya masih sangat tinggi, sehingga tentu dibutuhkan advokasi yang juga tadi melibatkan teman-teman dengan disabilitas. Jadi kita juga
kalau saya boleh bilangnya sok nyaho misalnya gitu ya, tanpa melibatkan teman-teman disabilitas. Karena setiap teman disabilitas itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, meskipun haknya sama tapi penerjemahannya juga menjadi sangat berbeda-beda. Nah, jadi mengadvokasi, mengkampanyekan pemenuhan hak terutama itu sangat penting, dan sebagai di lingkungan kampus saya pikir itu menjadi satu titik keberangkatan di mana kita bisa memulai atau melanjutkan perjuangan, membantu perjuangan keterpenuhan hak teman-teman dengan disabilitas. Oke. Kalau dari Kak Dina sendiri, menurut Kak Dina seberapa penting advokasi dan aktivisme ini? Ya, saya ingat. Jadi awalnya di tahun 2023, saya sama mahasiswa tuli lain yang namanya Hasbi. Jadi kami berdua sudah mengadvokasi bersama dengan tim Satgas Disabilitas juga, yang tentang bagaimana komunikasi yang sampai akhir Desember itu mulai bagaimana mencari untuk adanya juru bahasa isyarat di Unpad. Dan saya sama Hasbi pun juga berdiskusi bagaimana caranya nih kita bisa mengadvokasi, bagaimana mengkomunikasi dengan cara diplomasi, dan bagaimana menggunakan bahasa yang baik, dan juga untuk menggunakan sikap yang bijak. Kemudian kami sudah berdiskusi, dan kami berdua juga melibatkan juru bahasa isyarat di Bandung juga untuk berkomunikasi bersama. Terus saya pun sampai waktu itu masih di Jakarta bolak-balik ke Bandung, dan saya senang sekali advokasinya berhasil, alhamdulillah. Dan pun juga saya dibantu juga juru bahasa isyarat Bandung yang lainnya, karena sebelum saya dan Hasbi juga sebenarnya ada tuli juga yang sudah mengadvokasi, dan saya pun juga sangat berterima kasih dengan teman-teman tuli yang lain yang saya mendengar kalau di Unpad pun juga sudah diadvokasi oleh teman-teman, dan saya berharap teman-teman Unpad pun juga bisa mendengarkan advokasi atau apa sih yang ingin disampaikan oleh teman-teman, kebutuhannya apa, seperti itu. Jangan sampai ya hanya memenang ya oke, jangan sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar serius, jangan sampai setengah serius. Jadi ya benar-benar bagaimana komunikasi yang baik gitu. Sebab dalam advokasi yang diskusi bersama itu dengan menggunakan yang cara diplomatif, dan insya Allah permasalahan pun jadi selesai, walaupun memang masih sedikit fasilitas yang kurang, dan kedepannya pasti lebih inklusif nanti bisa. Ya, itu penting loh, penting banget. Oke, karena mungkin tadi pertanyaan terakhir ya, sebelum ditutup mungkin dari Kak Dina dan juga dari Bu Lia, boleh untuk kasih closing statement maupun harapannya ke depannya untuk Unpad khususnya ke depannya, supaya bisa menjadi lingkungan kampus yang inklusif dan juga ramah bagi teman-teman disabilitas. Boleh dari Bu Lia dulu. Oke, Unpad sebagai World Class University itu harus inklusif dan harus menyediakan akomodasi yang layak, disesuaikan dengan kondisi kedisabilitasan teman-teman. Dan lingkungan yang inklusif itu tidak hanya bermanfaat saat ini, tapi juga kedepannya ini menjadi sebuah sistem yang mendorong keterwakilan, kepartisipasi teman-teman dengan disabilitas, keterpenuhan hak pendidikan tinggi teman-teman dengan disabilitas, sehingga kedepannya Indonesia menjadi lebih maju lagi. Saya kira itu. Dari Kak. Ya, untuk nomor 1, pelibatan disabilitas ya, jangan lupa. Jangan pernah kami ditinggalkan. Sebab penting sekali untuk mendengarkan isu-isu disabilitas juga, dan dilibatkan bersama-sama di dalam lingkungan untuk
kegiatan publiknya, baik yang internal maupun yang eksternal. Kalau tanpa pelibatan disabilitas, ya kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Jadi penting sekali memahami dan berpengalaman dalam berinteraksi dengan disabilitas di sini, sebab dan disabilitas juga lebih tahu semuanya. Jadi hayo kita sama-sama belajar ya. Jangan saling bersaing, tapi kita bersama-sama saling berkolaborasi. Contohnya di Unpad bisa kerjasama dengan organisasi disabilitas lainnya dan dilibatkan agar kita sama-sama terbuka. Dan karena sama-sama kita punya tujuan yang World Class University di ranking 300, insya Allah. Oke, mungkin tadi udah closing statement juga dan udah bahas banyak banget tentang ableism ya, dan juga jadi tahu nih kita tuh harus bagaimana untuk menjadi lingkungan kampus yang inklusif bagi teman-teman yang disabilitas, dengan melibatkan tentunya dan juga ada diskusi dan komunikasi supaya lebih paham teman-teman disabilitas itu butuhnya apa. Oke, mungkin sekian dari podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman Arkam Muda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan aku juga berterima kasih untuk Bu Lia dan juga Kak Dina untuk kesempatannya udah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Mungkin aku tutup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa, Arkam Muda.